Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali ngaji bareng kita. Kali ini saya membawa kitab Qurratul Uyun. Di sini ada faslun menerangkan apa saja sih makanan yang tidak boleh dimakan agar tidak sulit untuk mengandung. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faslun utawi kiku pasal sawiji fi dzikri ma tamna'u. Di sini menceritakan apa saja yang dilarang al-urusatu bagi seorang pengantin min aklihi dari memakan sesuatu khasyati imtina'i hamliha, dikarenakan takut mencegah akan kehamilan sang perempuan. Tumna'u dilarang min khallin dari memakan cuka, wa min qasburin dan juga kurma yang sudah kering, dakhila sabi'in di dalam 7 hari, fa'u maka harus dijaga, masturin dari bagian itu ya. Walabanin dan juga meminum air susu, wahamidit tufahi dan juga memakan apel yang hasem, itu bahasa Sunda hasem. Bahasa Indonesianya apa ya hasem ya? Hasem. Khaufam tina'il hamli dan juga khaufam tina'il hamli, karena hal itu dikhawatirkan akan mencegah kehamilan. Jaya swahi wahai sahabat kaula. Fa akhbara rahimahullahu taala annal arusata, sesungguhnya pengantin dakhila sabi'iha, ketika memasuki 7 hari, tumna'u itu dilarang min akli madzukira, dari makanan yang sudah dituturkan ya, min kulli ma, dari tiap-tiap perkara fihi yang tetap di dalam sesuatu itu, hararatun yang sifatnya panas, wa mararatun dan juga pahit, kat turmusi seperti buah turmus, wa zaituni dan juga buah zaitun, wal himasi dan juga kacang Arab, wal lubia dan juga kacang lubia, li anna dzalika, karena apa yang sudah dikatakan itu yumitus syahwata, akan membunuh akan syahwat, wa yansha'a anhu adamul hamli, dan akan timbul untuk susah hamil. Saya baca dulu segini dulu ya. Jadi di dalam kitab Qurratul Uyun ini, pasal ini menerangkan bagi seorang pengantin baru mungkin sangat mengharapkan sekali ya untuk mempunyai anak, sehingga sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu kehamilannya itu. Nah, maka menurut ulama di dalam ini kitab ada beberapa makanan yang gak boleh sering dimakan oleh perempuan tersebut. Apa saja itu? Di antaranya adalah memakan cuka ataupun minum cuka. Kalau kita sengaja minum cuka, kayaknya gak akan deh ya, karena rasanya yang kecut banget gitu. Tapi kan banyak tuh perempuan yang suka makan bakso. Makan bakso selama seminggu, pengen makan bakso terus. Gak tanggung-tanggung, makan baksonya ditambahin biar manis seger sama lada gitu ya. Tambahin cuka misalkan 1 sendok, bahkan sampai 2 sendok kalau yang suka gitu kan. Sampai 1 minggu tuh makan terus aja. Yang lada-lada pakai cuka, yang seger-seger pakai cuka misalkan. Mau rujak misalkan gitu. Selama 1 minggu tuh berturut-turut, itu sangat tidak baik sekali. Seperti itu ya. Dan juga tidak baik untuk banyak mengkonsumsi kurma kering. Tapi kalau kurma yang basah nggak apa-apa ya. Jadi kurma yang sengaja dikeringkan. Dan juga gak baik kalau terus-menerus meminum susu. Ini menurut ulama ya. Kalau misalkan cuka jarang semua orang suka.
Kalau kurma kering nggak mudah juga ya, artinya jarang lah gitu ya. Tapi kalau minum susu nih kebanyakan orang-orang itu pada suka. Nah jadi kalau mau proses hamil ini lebih baik jangan dulu terlalu sering diminum. Kemudian yang kurang baik dikonsumsi terus-menerus, misalkan di dalam 1 minggu itu apelnya yang asam gitu ya, hasum itu asam ya, yang asam gitu. Jadi kalau misalkan apel yang manis gimana? Kalau apel yang manis itu baik, tapi kalau apelnya yang asam itu rasanya itu kurang baik, nggak boleh juga terus-menerus memakan apel itu, ya. Nah terus apalagi nih tadi dibaca, dan juga nggak baik kalau seorang wanita yang pengen hamil itu memakan makanan yang bersifat panas-panas ataupun makanan yang memang masih panas-panas. Sabar dulu, tunggu dulu dingin baru dimakan. Dan makanan-makanan yang pahit-pahit seperti apa, misalkan seperti buah turmus atau buah zaitun, tapi kalau di kita kan jarang sekali ya menemukan buah turmus ataupun buah zaitun ya, jarang sekali. Dan biasanya buah zaitun itu biasanya dijadikan minyak ya, jadikan minyak, tapi kalau udah jadi minyak itu dipasak ya nggak apa-apa. Jadi kalau dimakan langsung buahnya. Kemudian juga kacang Arab. Nah kacang Arab sekarang kan nggak sulit ya, kalau udah ada yang pulang umroh atau yang udah pulang haji itu suka dikasih oleh-oleh kacang Arab. Udah banyak lah dijual di kita juga ya. Nah itu jangan dimakan selama 1 minggu berturut-turut aja makan kacang Arab. Karena kebetulan ada yang ngasih pulang umroh, ngasihnya banyak tiap hari makan kacang Arab, itu kurang baik. Dan juga kacang rubia. Seperti itu. Kenapa? Karena semua makanan itu di sini dikatakan oleh ulama itu akan menurunkan rasa syahwat terhadap sang istrinya ataupun pada perempuan, sehingga itu kurang baik. Jadi di sini diteruskan wal maksudul ahammu, yang dimaksud yang lebih penting minan nikahi dari kita melakukan nikah huwa, yaitu al waladu, kita mengharapkan ingin mendapatkan anak kan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, menikahlah kalian, mempunyai keturunanlah kalian, karena sesungguhnya saya, kata Allah, yang membanyakkan umat dikarenakan pernikahan kalian itu sampai hari kiamat. Nah, salah satu tujuan dari kita menikah itu kan kita mengharapkan ingin mendapatkan keturunan, ya, ingin mendapatkan keturunan. Seperti itu. Bahkan ini ada dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang barusan, tanakahu tanasalu fa ini mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, menikahlah, karena dengan kita menikah insya Allah nanti kita punya keturunan, kalau Allah berkehendak kita punya keturunan. Kata Rasulullah, yang banyak kita punya keturunan. Agar apa? Agar nanti kita selaku sudah menjadi orang tua, kita bisa mendidik anak kita sesuai pendidikan yang diridhai oleh Allah, sehingga agama Islam akan semakin pesat di muka bumi ini yaumal qiyamah, sampai hari kiamat. Tapi kalau banyak anak, kita nggak bisa mendidiknya, ya semakin berat nanti hisaban pertanggungjawaban kita di akhirat. Tetapi kalau misalkan kita punya banyak anak dan anak-anaknya kita solih-solihah, dikarenakan sebabiyah berkahnya ibu bapaknya yang bisa mengurusnya, mendidik anak-anak kita, maka tentunya Masya Allah anak-anak kita yang banyak itu menjadikan jariyah bagi siapa? Bagi ibu bapaknya yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Nah oleh karena itu jangan hanya asal banyak anak, tetapi selain banyak anak, pintar juga kita mendidik anak kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama taqaddama wal matlubi ayyakuna ghidauha. Nah, kalau ini ada nih makanan yang memang dianjurkan. Kalau barusan kan makanan yang enggak dianjurkan. Nah, kalau ini makanan yang dianjurkan. Makanan yang dianjurkan itu apa saja? Bilahmid dajaji. Kalau mau pengen mudah punya anak itu harus sering istrinya itu makan daging ayam. Wasafarjali, dan juga jambu batu, bukan jambu air, jambu batu, safarjal itu ya.
warrumani, dan juga buah delima. Jarang sekali ya kita temui buah delima sekarang. Wattufahil huluwi, dan juga apel yang manis. Kalau tadi yang gak boleh apel yang masam. Nah kalau sekarang justru yang baik itu adalah apel, tapi apelnya yang manis. Wa nahwi dzalika. Ya udah gitu. Di dalam faslun ini yang menerangkan makanan yang baik dimakan dan makanan yang jangan sering dimakan bagi seorang wanita yang pengen cepat punya anak. Oh ya, dan bagi para pendengar semuanya yang ingin belajar mengaji Al-Quran, bisa ditengok di channel saya sebelah. Di sana ada pembelajaran untuk belajar membaca Al-Quran, ngaji bersama Teteh. Bisa dilihat ya, jangan lupa di channel ngaji bersama Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.